Assalamualaikum, hello everyone. Perkenalkan, nama saya Wafa Amatullah. Saya merupakan salah satu anggota muda dari UKM Bahasa Flat tahun 2020. So yeah, how are you today guys? I hope you always doing great and always take care of yourself, stay safe and stay healthy. So, di video kali ini aku mau menceritakan kepada kalian semua tentang apa yang aku dapat di acara yang dibuat oleh anggota muda di tanggal 5 September lalu, yaitu Young Member Event yang kedua, di mana kita mengusung tema Voice atau Virtual Tour Experience. Nah, di sana kita mengundang dua narasumber hebat. Yang pertama itu ada Kak Awalia Maulina, yang dimana beliau ini berkuliah di Korea Selatan. Dan yang kedua itu Kak Endiastuti Pravitasari, dimana beliau itu berkuliah di Taiwan. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang Korea Selatan ya. Siapa sih yang nggak tahu Korea Selatan ya kan? Korea Selatan beribu kotakan Seoul dan bahasa yang digunakan itu bahasa Korea, bahasa resmi dari Korea Selatan itu sendiri. Dan mata uangnya adalah won. Dan juga huruf Korea seperti kita ketahui, huruf Korea itu Hangul ya. Dan beliau juga bilang kalau bahasa Korea ini bahasa yang terbilang mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan bahasa contohnya Cina dan Jepang gitu ya. Nah, terus juga beliau menceritakan tentang kota Busan, di mana kota yang tempat yang ia tinggali sewaktu ia berstudi di sana ya. Nah, kota Busan ini merupakan kota terbesar kedua setelah Seoul. Nah, beliau itu bilang kalau kota Busan itu sangat homey, sangat comfortable lah. Terus orang-orangnya juga sangat humble dan friendly. Kalau kita interpretasikan di Indonesia, kota Busan ini seperti kota Bandungnya Indonesia gitu ya. Nah, terus juga kota Busan ini merupakan kota metropolitan di mana yang populasi penduduknya itu terbanyak kedua di Korea Selatan setelah kota Seoul ya. Nah, kota Busan ini memiliki banyak sekali daya tarik wisata berupa ada tempat ibadah, terus tempat ibadah itu yang eksotik gitu loh, dan pantai yang bersih dan kampung yang warna-warni di Busan ini. Selanjutnya beliau juga menceritakan tentang budaya dan kebiasaan apa saja sih yang ada di Korea Selatan. Yang pertama itu ada kebiasaan membungkuk. Jadi di Korea Selatan itu orang yang lebih muda gitu, ketika mereka berpapasan atau bertemu dengan orang yang lebih tua, mereka itu akan selalu membungkuk gitu sebagai tanda menghormati gitu, tanda respect mereka gitu kepada orang yang lebih tua. Nah, terus juga yang kedua ada kebiasaan minum soju ya. Seperti bisa kita lihat di drama-drama Korea, itu orang Korea sangat suka sekali minum soju. Itu sudah seperti minum air putih, minum soju itu ya. Kemudian juga di Korea Selatan yang ketiga kebiasaannya itu makan harus menggunakan sumpit. Jadi ya, kan kalau di Indonesia kita itu kayak lebih enak makan dengan tangan gitu kan ya. Nah, di sana mereka makan dengan sumpit biasanya. Terus yang kedua itu di Korea Selatan, seperti kita tahu di Korea baju tradisionalnya itu adalah hanbok gitu kan ya. Kita sering lihat di drama-drama juga mereka menggunakan hanbok di busana tradisionalnya. Kemudian Kak Awalia juga mencontohkan bagaimana memperkenalkan diri dalam bahasa Korea. Seperti halo itu kita bisa bilang annyeonghaseyo. Terus nama saya, semisal nama saya Wafa, 저는 Wafa Imida, seperti itu.
Kemudian juga di Korea Selatan itu ada makanan khas yang favorit gitu ya. Ada yang pertama ada bibimbap, yang kedua ada kimbap, terus ada kimchi dan ada tteokbokki. Nah, di Korea Selatan juga memiliki 4 musim. Ada musim dingin, musim gugur, musim semi, dan musim panas. Terus apa ya? Kehidupan beliau juga menceritakan tentang kehidupan yang di Korea gitu, bagaimana dia beradaptasi gitu. Nah, yang pertama dia menceritakan bahwa di Korea Selatan ini beberapa makanannya terasa hambar. Jadi beliau itu bilang kalau setiap dia ke Korea dia pasti selalu bawa yang namanya kayak bon cabe, pokoknya bawa inilah penyedap gitu, bawa saus gitu untuk menambah cita rasa makanan itu, karena emang di sana makanannya kebanyakan hambar gitu ya. Terus seperti yang kedua itu seperti yang kita lihat di drama-drama Korea itu ya, kalau mereka itu ada yang namanya budaya giat belajar, sampai sampai dibilang istilahnya itu belajar sampai mimisan gitu ya, kayak di drama itu. Mereka sangat giat sekali, emang sangat patut untuk ditiru dan diterapkan oleh kita gitu ya, bahwa kita tuh harus belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan giat kayak gitu. Dan terus di sana juga itu mereka tuh orang-orangnya tuh gercep gitu, ada yang namanya budaya cepat-cepat gitu, sangat disiplin ya, nggak kayak di Indonesia yang terkenal ngaret. Di sana tuh nggak ada, semua orangnya itu bergerak sangat cepat gitu, sangat disiplin sekali, sangat menghargai sekali yang namanya waktu gitu kan ya. Terus kemudian mungkin hanya itu yang bisa saya tangkap dari dari yang saya dengarkan yang dari Korea ya gitu. Terus yang kedua itu adalah dari Kak India Stuti Pravitasari, di mana tur ke Taiwan gitu. Taiwan itu dikenal dulunya sebagai Republic of China atau negara Formosa gitu. Terus Taiwan itu beribu kotakan Taipei. Nah, Taipei ini berada di utara negara Taiwan sendiri. Taiwan itu sendiri ada di yang paling utara. Nah, mata uang dari mata oh ya di orang-orang itu selalu beranggapan kalau Taiwan dan Cina ini sama gitu ya, padahal enggak. Taiwan dan Cina ini sangat berbeda. Seperti contohnya kalau Cina mata uangnya adalah yuan, Taiwan itu memiliki mata uang sendiri, yaitu dolar Taiwan. Nah, terus juga perbedaan lainnya tuh contohnya kayak Cina di mana kita tahu kalau base-nya itu adalah negara komunisme ya kan. Nah, kalau Taiwan ini sedangkan Taiwan ini bentuknya sudah republik gitu ya, eh, kita sudah kita bisa bilang liberal gitu. Nah, terus juga dari segi politiknya, negara Taiwan ini nggak semua negara mengakui kalau Taiwan itu adalah sebuah negara gitu ya. Dan terus juga jika kita lihat dari olah researchnya ini, meskipun banyak negara yang tidak mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, tapi juga banyak sekali negara yang bekerja sama gitu dengan negara Taiwan. Dilihat dari sumber dayanya ya, termasuk Indonesia sendiri juga bekerja sama dengan Taiwan. Nah, mungkin Taiwan itu tidak mempunyai embasi gitu ya, tapi dia itu punya yang namanya perwakilan dagang gitu. Nah, terus juga Presiden Taiwan ini namanya Tsai Ing-wen, yang dimana orang Taiwan itu bilang Superwoman-nya Taiwan gitu, Wonder Woman-nya Taiwan. Karena emang beliau itu sangat hebat ya, sangat bisa kita bilang strong woman gitu. Banyak sekali kebijakan yang ia buat sampai karena kebijakan itu banyak sekali negara yang mau bekerja sama dengan negara Taiwan. Dan Tsai Ing-wen ini juga bisa dibilang hebat karena banyak sekali kan konflik yang muncul antara Cina dan Taiwan, dan Tsai Ing-wen ini bisa tetap
mempertahankan negara Taiwan ini ya kan, dan bisa melalui semua konflik itu. Terus juga beliau juga memperkenalkan kepada kita, memperlihatkan gitu ya, apa aja, ada kota-kota apa aja sih di Taiwan. Taiwan kan negara yang bisa dibilang kecil ya, lingkupnya kecil. Itu ada ada kota Taipei, ada Keung, ada Yilan, ada Taichung, Nantou, Taitung, Changhua, Tainan, Pingtung, dan ada Taisum. Nah, Taisum ini adalah kota apa ya? Kota bisnisnya gitu, dan pelabuhan negara Taiwan gitu. Terus Kak Andy juga menceritakan tentang beberapa tempat yang sempat yang ia kunjungi gitu di negara Taiwan ya. Yang pertama yang pertama itu ada Miyahara. Miyahara ini tempatnya di Taichung, yaitu kayak Miyahara itu kayak tempat heritage yang Taichung punya gitu ya, dan dia itu rebuild menjadi sebuah restoran yang sangat pricey gitu, yang sangat pricey banget, dan dindingnya itu dia bilang dindingnya itu sangat unik gitu, sangat apa ya istilahnya sekarang, estetik gitu ya. Nah, terus juga beliau juga bilang beliau pernah ke Dragon Tiger Pagoda di Kaohsiung, terus juga ke Marimar Ferris Well yang ada di Taipei. Terus dia juga ke Taichung Park gitu. Di sana itu di Taichung Park itu banyak banget tempat bersejarah Taiwan punya. Nah, di Taichung Park ini juga ada banyak banget bangunan yang apa ya? Dia tuh kayak Jepang gitu loh, bangunan-bangunan Jepang gitu banyak ditemukan di sana. Juga selain bangunan yang mirip Jepang, juga ada masih ada bangunan-bangunan akulturasi dari Tionghoa gitu, kayak Tionghoa. Nah, kayak apa ya, Tionghoa kayak tempel-tempel gitu. Nah, juga ada kebiasaan di Taiwan yang itu tuh sangat berkesan menurut Kak Andy, bukan yang sangat wow gitu loh, yaitu di antara profesor dan mahasiswanya itu hubungan sangat dekat. Bahkan setiap hari mereka itu sering makan bareng gitu di satu tempat, ngobrol bareng, berdiskusi bareng, tanpa ada kayak nggak ada jaraknya gitu loh, sangat dekat gitu. Nah, terus juga Taiwan ini Kak Endi bilang Taiwan ini merupakan akulturasi dari pertama dari Tionghoa gitu ya, karena memang Tionghoa ini ras tertua di Taiwan gitu kan, banyak orang-orang Tionghoa di Taiwan kayak gitu. Terus Belanda juga, karena dulu Belanda sempat datang ke Taiwan. Terus Jepang, kenapa akulturasi Jepang, karena bisa dilihat ya dari tadi di Taichung Park contohnya banyak sekali bangunan-bangunan yang mirip dengan bangunan yang ada di Jepang gitu. Terus juga akulturasi dari Amerika. Kenapa? Karena Taiwan ini kan negaranya bisa dibilang udah apa ya, berbentuk liberal gitu, dimana kiblatnya itu adalah negara Amerika itu begitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tangkap, yang bisa saya ceritakan kepada kalian tentang apa yang saya dapatkan dari acara kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.